Kira lo gak bakalan pakai baju kuning. Gua hari ini menjadi SpongeBob seutuhnya. Gak balik lah ya. Nah, Lah, kenapa gak ganti baju? lah kalau nggak balik gua di sini dong tidur. Enggak, balik, tapi gak balik ke rumah kan, ke kosan. Terus betah, balik ke mandi. 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 Terus mandi. Taruh kan, mandi biar ambil baju. Terus pakai. Gitu gak sih? Iya. Tidur nggak pakai baju ini. Oh enggak. Tidur telanjang. Nggak pakai Kenapa kalau telanjang disebut telanjang bulat? Padahal badan manusia gak bulat. Ada yang bulat ketika telanjang bro. Apa aja contohnya? Contohnya, Biji kulen. astagfirullah. Emang biji kulen? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Hah? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Iya. Ada yang menonjol tapi bukan kemampuan. Ya itu kan bukan lo. Emang bukan gua, siapa yang ngomongin gua? Jadi hari ini kita mau review gitar barunya Dani, mereknya Cowboy. Nih, bukti keasliannya di belakangnya ada Mbak Kon. barcode. Mbak Kon. Cuman karena ini punya Dani jadi maskot, bukan Mbak. Tapi lo tau gak sih burung itu adalah binatang yang spesiesnya wanita semua. Tangan ibu-ibu. Iya, betul. Kalau cowoknya kan paruh, jauh guys, Bogor. Tahu gak sih bahwa kuda itu berasal dari Padang? Iya, soalnya udah jauh tapi ya. Dari. Iya. Kita gak cocok. Cocok sih. Cuman kuda sama uda itu jauh. Enggak, aku punya aku ya. Punya aku ya. Boleh. Lu nggak usah tebak-tebakan gitu. Bisa. Ngomongin apa? Ngomongin musik nggak? Gak pengetahuan kita tentang musik rendah. Mendingan tes TWK lah. Lu pengetahuan musik rendah, cuman kalau nyanyi pakai nada tinggi mulu gue. Lagu yang gak suka. Banyak. Penyanyi yang gak suka. Penyanyi yang gak suka. Banyak. Kan penyanyi banyak ya. Cuman gue tipe orang yang kalau suka sama orang, sama musisi lah atau artis atau apapun, gue nggak mau menelusuri sampai kehidupan itu kan. Karena bakal ilfil. Iya, karena gue menjaga konsep kekaguman. Kekaguman melalui karyanya. Iya, jadi gue cuma mau kagum sama karyanya. Kayak lo lihat Ariel gitu kan. Terus ingat di 8 detik itu. Iya, cuman itu nggak apa-apa. Ya kayak itulah kan banyak musisi yang secara kehidupan juga. Kayak Saipul Mujamil gitu ya. Lo suka dengan Enggak, gue nggak pernah suka. Maaf aja di bos. Kayak misalkan gue suka sama siapa gitu, sama Vincent Desta misalnya. Gue nggak mau menelusuri lebih dalam tentang kepribadian dia yang emang nggak mereka angkat di media, jadi ini ya. ke distract lah ya. Bukan ke distract, kayak gue tuh menganalogikan ngefans sama seseorang itu, gue menganalogikan dengan kita melihat gunung. Kenapa tuh? Harus ada jarak. Iya, jadi pas kita ngeliat gunung kan indah tuh. Tapi ternyata pas kita deketin, itu kenapa loh? Asem. Pas kita deketin misalkan, Ternyata nggak ada gunungnya. ada. Jadi kayak kalau orang yang nggak suka naik gunung gitu, capek ngapain ke gunung? Gitu. Jadi kayak ada yang mengecewakan. Meskipun nanti pas di puncak lu terbalaskan gitu kan. Cuman ada proses mengecewakannya itu kayak gak enak ketika lu mengagumi sesuatu. Makanya kalau misalkan lu mengagumi wanita, ya udah, gak usah mencoba untuk mendekatinya. Gue ingin nyambung omongan itu. Tahu nggak kenapa sesuatu yang indah itu, misalkan apa yang menyebabkan sesuatu itu indah? Itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan sesuatu itu nampak indah, baik itu perempuan, gunung, lautan dan sebagainya.
Karena keindahan itu berjarak. Cik, cerdas. Ya, Semakin lu dekat, semakin lu tahu bakal timbul rasa lainnya, misalkan jadi ini ternyata gue salah. betul. Jadi yang menyebabkan keindahan itu sebenarnya jarak. Jadi semakin dekat, jadi entah itu semakin terlalu dekat atau terlalu jauh, itu tidak akan menciptakan keindahan. Jadi ciptakanlah jarak dalam porsi yang pas, dalam ukuran yang pas untuk bisa melihat persepsi terhadap sesuatu itu indah. Misalkan bahwa ketika lo mau ke puncak kan, mau ke puncak, kita menelusuri jalan yang berkelok-kelok dari Bogor gitu ya, dari Tajur gitu ya, kemudian ke Cipayungnya gitu, naik ke atas sampai ke puncak. Ternyata di perjalanan itu, kalau sebenarnya di perjalanan itu yang kita, kalau kita nggak sadar, kalau kita sadar bahwa bekas jalan yang kita lewati itu ternyata instrumen keindahan itu sendiri. Dan itu nampak ketika lo udah di puncak, ternyata yang lo lihat lampu-lampu di bawah, jalan, motor gitu. Itu ternyata jalan yang pernah kita lalui. Iya. Karena kita udah berjarak. Ya udah berjalan. Itu juga makanya kenapa banyak mantan yang nyesel. Nah, makanya gue Pas lebih cantik. selalu bilang ke cewek gue tuh begini, bahwa gue selalu ada alasan untuk kembali kepadamu. Jadi meskipun gue berkelana ke warung kopi A, warung kopi B, warung kopi C gitu ya, ya biarkan saja. Tapi ingat, gue punya alasan. Gue selalu punya, atau gue punya satu alasan untuk bisa kembali kepadamu. Dan lo nggak perlu tahu itu. Itu cara. Jadi Kenapa nggak perlu tahu? ya karena ketika udah dikasih tahu, takut sesuatu itu hilang. Saya tahu dia aja. Saya tahu tapi dia aja. Nah itu. Karena apa-apa yang menimbulkan alasan itu udah nggak baik, bisa memudarkan salah satu. Gue dalam konteks hubungan, relationship, dalam hubungan relationship. Relation anjay. Kenapa relationship? Gue gatel. Dalam sebuah hubungan, gue mau ngomong apa nih? Relation. Yang nggak tahu. Ya, dalam sebuah hubungan, dalam sebuah hubungan. Sulah. Kadang dulu tuh pernah gue tanyakan kepada diri gue sendiri, jika memang yang disebut dengan perasaan cinta adalah sebuah getaran dari pandangan awal ya, pandangan pertama, kalau kata Arab gitu. Jadi ketika gue ngelihat dia itu seolah-olah dalam 0,3 detik gitu ya, seolah-olah waktu berhenti dan ruang menyempit gitu ya. Weh, deg-degan kejar loh. Tapi memang kalau udah jadi kan masa pengejaran yang menarik itu pertama pertemuan, yang kedua pengejaran gitu. Pengejaran itu sebenarnya jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama kan gitu kan. Terlalu cepat prosesnya nggak kita nikmatin, terlalu lama kita juga jenuh aja gitu kan. Iya. Merasa digantung. Kamu menggantungkan. Oh, bisa. Dia jemuran lo digantungin. Nah, gue selalu nanya bahwa jika yang dimaksud dengan alasan seseorang merajut hubungan karena perasaan itu, bagaimana kalau misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Gue sama cewek gue sekarang udah berapa? 2016, 2018, 2019, 20, 5 tahun. Berapa cewek? Satu cewek sama cewek gue yang sekarang. Gue kan hubungan dari mulai jadian ya, tuh dia nge-WA tuh, gak bisa tidur. Emang lu bisa hipnotis? Terus kalau dia nggak bisa tidur, bawa tisu bakal tidur. Ini bakal terganggu. Biasanya dia langsung telepon. Oke. Kita langsung matiin dulu ininya ya. Apa, Chan? Oke. Paketnya biar nggak terganggu. Sorry. Lu sedang membangun jarak kan? Iya. Bukan karena lu jahat kan? Kita mode pesawat dulu ya. Awas terbang HP-nya. Mode pesawat. Kenapa mode pesawat kita gak mabuk? Iya. Mabuk. Lu naik pesawat mabuk dan? Pernah. Wah, Nggak pernah culun ya? Iya. Karena nggak biasa. Enggak, apa yang gue sampai mana tadi?
Oh, gue sampai ini mabuk. cari alasan apa yang menyebabkan seseorang mempertahankan hubungan. Bahkan gue pernah tanya ke emak bapak gue waktu itu. Dan pada akhirnya tadi kan kalau hanya sebatas eros, ya, pengertian cinta sebatas eros tuh apa? Gitaris Salon Seven. Bukan cinta yang berdasarkan seksualitas, cinta berdasarkan birahi, Iya. cinta berdasarkan kalau kata Nabi itu begini, fankihu matobalakum, fankihu li arba'in. Nikahilah seseorang atau cintailah seseorang berdasarkan 4 faktor. Nabi itu nggak ujung-ujung agamanya enggak atau akhlaknya enggak, tapi di jamaliha berdasarkan kecantikan. Berarti kan fisik dulu. Fisik dulu kan, di jamaliha dulu. Berurut kan jamaliha, terus kemudian linasabiha, kemudian walimaliha. Jadi nasabnya, hartanya itu kan propertinya, kemudian panfa ya, kepilihlah lidiniha. Jadi 4 faktor itu. Nah, akhirnya gue mendapatkan satu jawaban bahwa ya bukan karena karena libido lihat. Parkiu libido lihat Itu Nabi. Enggak, lo mah ini apa jangan jangan diplesetin. Iya, jangan diplesetin. Ya, jadi jangan kalau berdasarkan libido gitu kan. Itu kan ada tentatif waktunya, kondisional. Oh, dan kenceng-kencengnya gitu kan, tidak ada. Iya, kalau kayak gitu kan bisa aja ntar anjing udah nggak ngaceng lagi, udah aja kelar. Gitu. Jadi bukan lagi rasa. Pada akhirnya gue berkesimpulan bahwa mungkin ya, gue kan belum nikah, nggak tahu dalam fakta seseorang yang baru nikah ya, tantangannya sama atau beda. Tapi selama merajut hubungan itu ternyata memang satu faktornya juga dibuat faktor pertanggungjawaban untuk memulai, menjalani dan mengakhiri. Akhirnya bakal gimana? Makanya gue selalu bertanya ke emak bapak gue waktu itu, almarhum masih ada, memang jika memang mereka berdasarkan cinta gitu, maksud gue tuh cinta yang dalam pengertian kita sekarang gitu, itu udah kemana tahu gitu. Iya. Pada akhirnya kan kalau sekarang kan banyak orang bilang karena anak gitu. Tapi kan bukan anak, gimana kalau yang gak punya anak? Iya. Tapi itu kalau seorang cowok, gue tanggung jawab, gue udah mulai, gue harus menjalani, gue harus tahu ujungnya di mana. Begitu Nah kan itu kalau gue mengartikan puncak dari cinta itu adalah tanggung jawab. Nah, kalau gue mengartikan dari dulu kayak gitu. Jadi rasa itu ya ada di awal, entah kita dan wanita kita ya. enggak, wanita kita tuh gimana? Wanita kita. Entah kita atau pasangan kita masing-masing. Wanita kita anjing salah. Ya, ini kan cewek gue juga. Nggak mau gue. Menang banget. Terus kayak gitu, makanya ya puncak dari cinta ya tanggung jawab bagi gue. Ketika lo udah berani untuk mengajak dia menjalin hubungan, ya tanggung jawab sama hubungan itu. Di tangan siapa? Ujung-ujung ada tangan barusan. Begitu saudara Dani. Tuh, ujung-ujung ada tangan lagi. Merinding nggak? Sepakat ya? Bahwa karena ya rasa pasti ada ininya lah ya. Dan tapi kalau misalkan nikah, tanggung jawab itu kan bukan cuma pada pasangan lo. Lu bersahadat loh, ada Tuhan dan gitu. Gimana tuh? Ya, lu kan pas akad itu kan ada syahadatnya. Ya, ya. Ya lu berjanji pada Tuhan, berjanji pada orang tuanya, berjanji pada dia gitu. Tanggung jawab lu makin banyak gitu, bukan cuma hanya ke wanita itu. Nah, makanya gue selalu begini. Gue bukan anti terhadap apakah pernikahan itu harus dipercepat. Kan salah satu yang harus dipercepat itu kan kata agama kita kan nikah ya. Jadi sesuatu yang buru-buru itu kan berasal dari setan katanya. Iya. Kecuali pernikahan. Al-ajalatu minasyaitan. Nah, apa? Bahasa Arabnya? Al-ajalatu minasyaitan kan. Iya, jadi buru-buru itu kan dari setan. Iya. Kecuali beberapa hal itu kan banyak utang, mengurus mayit gitu ya. Dan juga menikahkan anak yang udah dewasa. Enggak cuma menikahkan anak. Maksud gue tuh begini, gue nggak peduli lah ya orang ini, ya karena itu masing-masing hak gitu. Tapi itu kalau udah menjadi sebuah pakem bahwa ayo gerakan nikah muda gitu,
maksud gue tuh tahan dulu. Tau nggak lu? Kan banyak yang viral nikah muda, Iya. habis itu jualan Popeyes. Bukan itunya. Kagak serius. Di Maksud sosmed gua tuh tuh- banyak yang ngecengin kayak gitu. Maksud gue Kayak itu gini, gerakan kalau- baik kan Iya. sebenarnya. Lo nikah muda boleh. Iya. Lo nikah muda silakan aja. Tapi kalau misalkan bahwa lo ingin menjadi prototipe gitu ya, ingin menjadi contoh gitu, dan sebagainya, tahan dulu gitu ya. Apalagi harus diikuti. Tahan dulu. Karena apa? Ini masalah tanggung jawab, Pak. Iya. Lo di dalam diri lo udah tumbuh tanggung jawab atau belum? Apakah jika lo udah, misalkan yang lain masih bocah gitu ya, Iya. gimana bocah bertanggung jawab gitu? Harus nafkah dan sebagainya. Makanya hal yang prinsipil itu nggak bisa digeneralisasikan. Makanya maksud lo ketika hype ya, lagi hype gitu ya, beberapa ya lagi rame viral ya, beberapa tahun ke belakang Hai. hype. Ya lanjut. Beberapa tahun ke belakang kan lagi rame tuh Iya. ya, yang nikah muda. Berapa tahun kemudian cerai, Iya. kemudian katanya main game terus, tidak tahu jawab dan sebagainya. Ya, maksud gue kan akhirnya yang dibawa awalnya itu atas nama dakwah syariah. Benar nggak sih? Padahal perceraian juga suatu hal yang sebenarnya dibenci Tuhan. Dibencinya sesuatu yang halal diperbolehkan oleh Tuhan, tapi dibenci ya talak. Enggak, maksud gue tuh dalam artian bahwa tadi lo boleh gitu nikah muda ya silakan, tapi kalau misalkan ayo gitu ada istilah ajakan, karena itu tahan dulu. Karena apa ya tadi, bahwa yang paling penting dari sebuah hubungan itu kan tadi jiwa tanggung jawab. Iya. Kayak tahu nggak dasar-dasar, harus tahu dasar dari pramuka dulu. Iya, taci papa rara hedibesu. Apa? Taci papa rela hedi besu. Hedibesu. Bensu. Bensu. Digeprek pala lu. Coba taji papa pak, takwa kepada Tuhan Yang Yang Maha Esa. Esa. Cinta alam. Cinta Allah. Yang kasih sayang sama Sama manusia. manusia. Taci pak. Patriot. Proklamasi. Setia. Serius. Pokoknya itu kan ada Paknya itu patriot yang adil dan bijaksana. Patriot. Paknya Gua mah yang tahu akhirnya aja, suci dalam Suci pikiran, dalam perkataan pikiran. dan perbuatan. Nah. Terus ada oh ini mah bukan Trisakti ya, Trisakti kali ya yang bertanggung jawab. Masuk. Yang ada tanggung jawab itu Iya. Tridharma. Trisakti bertanggung jawab Trikora. sama Trisam. Bertanggung jawab. Sepakat ya? Sepakat. Jadi Untuk hal ini sepakat. iya, jadi juga jangan lama-lama kayak kita nih, kalau udah mau 30 tahun nunggu apa lagi? Kalau gua Kenapa gak nikah di umur 30? enggak, maksud gua Belum punya. cepat nggak boleh disalahkan, lama juga nggak boleh disalahkan. Ah, Karena kan balik lagi ke tanggung jawab. Maksud gua ketika lu memang gua udah 30 tahun tapi lu ngerasa gua kayaknya belum bisa buat bertanggung jawab, ya ngapain? gue Kayak misalkan lu umur 30 tapi gua masih mau nikmatin masa muda, nggak masih mau nongkrong, masih mau ya main. Ya lu jangan jadikan itu apa ya? Jangan kemudian lu malahkan itu maksain ya. Secara tanggung jawab belum ada. Dan juga ada juga yang adik gue udah tua, adik kelas gue udah pada nikah. Yaitu pernikahan bukan perlombaan, bukan kompetisi siapa yang lebih cepat, bukan cepat-cepatan. bukan kompetisi, masalah kesiapan aja. Nah berarti kita sepakat ya bahwa pernikahan itu bukan perlombaan, kemudian pernikahan juga bukan sesuatu hal yang cepat-cepatan ya, cepat-cepatan yang cepat atau lambat, yang penting kan mau cepat tanggung jawab yang sana, kalau lambat juga sana. Dan juga ini Chan, masih relate dengan pernikahan tuh, kayak gue selalu kesel dengan orang misalkan menggembor-gemborkan ayo poligami gitu. Jadi apa namanya, karena ini syariah agama. Maksud gue begini, lu poligami boleh aja gitu, boleh aja. Tapi tadi kalau ajakan dan sebagainya, apalagi mengatasnamakan syariat Islam, ya jadi gini, gue selalu bilang mungkin analoginya itu, emang sebelum Al-Quran turun, Fankihu ma taba lakum masna wa thulatsa wa ruba' itu, emang praktek poligami belum ada? Ada tuh. Artinya memang sebelum ayat Al-Quran itu turun, prakteknya udah ada.
Tapi prakteknya ini nggak ada batasan, benar nggak sih? Iya. Bahkan ceritanya itu ada yang beristri 40. puluhan, belasan dan sebagainya. Bahkan kan wanita itu menjadi sesuatu hal yang katakanlah Objek. objek dari sebuah relasi dengan pernikahan. Kemudian ayat itu kan mengatur, Iya. ada batasan. Kita nggak ada relasinya nggak masuk ke nabi lebih dari 4 kan itu ya konteks itu. Tapi maksudnya prakteknya ada dulu prakteknya, kemudian aturannya, bukan aturannya dulu kemudian kita mempraktekkan kan gitu. Nah kemudian problemnya itu sekarang gitu maksudnya itu ada menggembor-gemborkan untuk mengeksekusi atau mengamalkan ayat itu. Yang padahal maksud gua itu kan yang namanya nikah banyak kan bukan atas dasar agama sebelum ayat itu turun, tapi memang tadi keinginan gitu, kemudian apa lagi hasrat yang menggebu-gebu lo lihat cewek ini pengen, cewek itu pengen, cewek ini pengen gitu. Iya, semuanya jadi gembel jadi kalau nafkahin. Nah, ini pemahaman gue ya yang lain juga silakan, tapi maksud gue tuh ketika memang seseorang kalau mau poligami silakan aja gitu ya, dan itu juga dibenarkan oleh agama. Tapi kalau misalkan lo ngajak bahwa ini adalah perintah agama dan sebagainya dengan istri 4, 3, 2, 1, nah itu tar dulu, itu jangan begitu. Cara memahami agama itu bukan begitu. Kalau begitu ya, pada akhirnya kan Al-Quran ketika membatasi 4, ujung-ujungnya kan tetap mengisyaratkan harus 1, meskipun itu isyarat kan jadinya. Kalau lo gak adil, jangan bisa adil ya. Jangan satu aja kan. Kemudian ada orang bilang, gimana kalau misalkan kita tahu kita adil atau tidak kalau nggak ada praktek? Kan begitu kan selalu begitu. Nah artinya agama dipermainkan, tafsir Pak ya, permainan tafsir. Maksud gue tuh cara berpikirnya bukan permainan tafsir, tetapi apakah aturan ini, jadi aturannya dulu baru praktek atau prakteknya dulu baru ada aturan untuk mengatur. Jadi bahkan sekarang kan lagi ramai tuh formulir pelatihan nikah 4 itu kan. Terus pematerinya itu praktisi poligami ya. Kemudian praktisi poligami ada harganya, misalkan harganya 300.000 dicoret jadi ada harga diskon. Karena nggak laku. Di diskon sama dia bilang murah aja, siapa tahu dia mau ikut. Itu maksud gue tuh Jadi ada pelatihan poligami ya, kayak seminar gitu. Lo pernah lihat nggak sih? Pernah melihat ininya, selembarannya. Dan si pemateri itu ini legitimasi itu praktisi poligami gitu. Kemudian dia nyari duit dari itu. Nggak laku lah, kasihan yang diskon. Ya, Itu diskon 2 tahun kayaknya nggak laku lah. Nah kalau gue cara memahami agama itu begitu dalam memahami itu, jadi bukan dalam artian bang lo nambah istri dong karena itu agama menganjurkan, bukan itu. Padahal agama itu mengatur sesuatu yang tidak ada supaya memang apa teratur, karena sebelumnya gak teratur kayak gitu. Karena pada akhirnya apa ya, praktek poligami itu bukan sebuah agama pada akhirnya, hasrat naluriah. Iya. Kan gitu kan, nature, poligami itu nature. Nah, kenapa contoh begini? Padahal kenapa harus cowok ke cewek? Gitu ya? Laki-laki ke perempuan, laki-lakinya 1, perempuannya banyak, 4 ya, atau lebih. Karena memang itu natural, karena itu alamiah. Kenapa nggak cewek? Silakan aja cewek, tapi ini karena ini berhubungan dengan genetika. Gitu. Ya, benar nggak sih? Berhubungan dengan ini pembuahan. Kalau lo 1, ceweknya 4, lo buahin semua, tahu bapaknya lo gitu. Tapi kalau ceweknya 1, bapaknya 4, entar dia punya anak, bapaknya siapa? Itu kan menyangkut masalah hak, ya, masalah waris, masalah nasab. Bener gak sih? Ya, bener gak sih kalau ceweknya 1? Enggak, gue takutnya kecampuran. Bentuknya jadi aneh anaknya itu. Mukanya muka jual. Coba kalau misalkan Ihsan bin 4 bapak kan bingung. Ihsan bapaknya siapa 4 gitu. Kan Campur itunya. Nah itu kan Hidungnya hidung gua. alamiah. Bener gak sih? Itu alamiah pada akhirnya.
Kalau ada yang protes kenapa harus cowok yang poligami, ya kan prakteknya juga ada poliandri kan. Tapi maksud gue tuh kalau nggak mikirin jauh terhadap wilayah nasab, wilayah hak waris, hak wali gitu ya dan sebagainya, makanya kan silakan aja. Tapi kalau lo masih peduli dengan nasib anak lo, bapaknya siapa, hak warisnya kemana, walinya siapa, lo mungkin harus meninggalkan praktek poligami. Benar nggak sih gitu? Benar, daripada poligami mending poli pantai ya. Sehat. Pantai poli. Kalau Tapi poligami biasanya kita buat kita sakit. sepakat ya, bukan berarti melarang poligami itu ya. Cuma gue selalu geli kalau ada yang praktek poligami terus mengatasnamakan perintah agama. Kalau gue menganggapnya bukan perintah, gitu. Tapi itu memang yang jadi perintahnya itu pankihun, menikahnya itu perintahnya, dan itu kan sunnah, gitu. Bener nggak? Ini kan sunnah. Hukum awalnya. Menyempurnakan agama ya. Iya, menyempurnakan agama. Tapi hukum dasarnya sunnah. Karena sunnah itu apa? Kan dipraktekkan oleh Nabi. Tapi kan itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Oh gini, kalau misalkan benar poligami ini, kalau misalkan mau main hukum fikih gitu ya. Kalau misalkan dia itu bilang bahwa ini perintah agama, dulu perintah agama itu bisa hukumnya bisa diputar-putar. Bisa yang tadinya wajib jadi haram, yang jadinya haram jadi wajib, yang sunnah jadi wajib, yang sunnah jadi haram, kan itu bisa diputar-putar. Kalau dalam istilah usul fikihnya itu al-hukmu yadurru ma'al. Jadi hukum itu berputar tergantung ilatnya apa. Kalau dia bilang sekarang bahwa poligami itu anjuran, juga bisa larang. Ketika memang pada akhirnya poligami itu menghadirkan kemudaratan atau memang itu sesuatu yang dipaksakan. Tergantung kondisi. Lo mau poligami? Satu jadi dulu. Nikah aja belum aja udah poligami. Enggak, cuma emang gue nggak kepikiran sih poligami. Nah, ini konteks satu lagi. Maksud gue tuh nih, tadi kan Gue cara mikir. cara memahami ini nih. Baru dua. Pertama, cara memahami bahwa pernikahan muda itu bukan anjuran, tapi maksud gue tuh kan pada wilayah pertanggungjawabannya, bukan pengembangan. Yang kedua pada wilayah poligami. Yang ketiga itu teman-teman di antara kita yang bilang tentang ini emansipasi wanita. Satu tema lagi. Gue ingin ngasih insight tentang perkembangan dunia pemikiran di kontemporer. Soalnya saya anak orang ortodoks, jadi nggak tahu. Ada orang bilang begini bahwa Islam tidak adil katanya. Nah, ada orang yang bilang begini, Islam itu tidak adil atau agama yang diskriminatif kata dia. Kenapa? Karena dia kasih satu contoh ketidakadilan dalam posisi laki-laki dan perempuan, gitu ya. Ketidakadilannya itu pada aspek di mana bersangkut pautan dengan ilmu waris. Dia selalu ngambil satu contoh kasus bahwa Islam itu nggak adil karena bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Artinya kalau laki-laki dapat 2, perempuan 1, laki-laki 4, perempuan 2. Nah itu digembor-gemborkan di setiap forum-forum. Dan beli aja. Itu kan ada kan di aktivis A lah ya. Bed. Aswad. Jadi aktivis Ini aku menolak pembahasan ini deh. Iya banyak. Si Ubed. Nah, gue geli itu ngeliat. Ya boleh lah itu ya untuk sebatas pemahaman dia. Tapi kalau bahwa apakah benar gak cara berpikir seperti itu? Tak dulu kata gue selalu bilang begini, Cak. Jika benar Islam adalah agama yang diskriminatif terhadap gender, ya, terhadap laki-laki dan perempuan, terkhususnya perempuan, dan jika lo ngambil contohnya itu masalah warisan, bahwa perempuan dapat 1 dan laki-laki dapat 2, ya, setengah dari laki-laki itu perempuan. Perempuan dalam kondisi apa?
atau perempuan dalam posisi apa? Dia tuh gak bisa jawab ketika gue tanya begitu. Karena apa? Karena dia gak tahu ilmu wawaris, dia gak tahu ilmu paroki. Gue selalu tanya begini, itu dalam keadaan, ya, itu dalam keadaan di mana emak bapaknya gak ada, yang ada meninggal ya, yang ada itu 3 anak, misalkan, atau 2 anak, laki-laki perempuan. Kok udah gak ada ahli waris lagi? Jadi biasanya begitu. Jadi itu pun laki-lakinya asoba kan? Gitu. Gue selalu bilang begini, kalau perempuannya itu posisinya ibu, kalau perempuannya itu posisinya itu istri, karena yang meninggal adalah suaminya. Kalau itu nenek, kalau itu cucu, kalau itu ponakan, itu kan beda-beda. Dan dia ngomong aja. Artinya lu gak tahu hukum waris, terus ngambil contoh hukum waris gitu. Dan itu lu insight ke orang-orang, mendoktrin, nge-brainwash bahwa seolah-olah kan mereka tuh masih uni-uni ya, lulusan SMA gitu ya, didoktrin bahwa Islam tidak adil karena memang memposisikan perempuan setengah dari laki-laki. Tapi itu kata gue, cara memahami Islam gak begitu. Cara apalagi dalam konteks waris, dia nggak tahu ilmu waris. Bahkan kata gue selalu bilang, bahkan kata gue, justru kehadiran Islam, justru karena kehadiran Islam, hak lo dipertahankan, hak lo dibela. Dan laki-laki, kalau lo pengen tahu nggak tahu bagiannya itu terakhir, bener gak sih? Bahwa ladies first, kalau misalkan laki-lakinya perempuan 3 gitu ya, ada laki-laki 1, laki-laki pasti nunggu sisa laki-laki, dan sisa itu asoman kadang menguntungkan juga kadang merugikan, benar gak sih? Cewek itu 2/3 beresin dulu hak perempuan. Itu kan dalam Islam, nah masuk ke gue bilang ke orang lo harus tahu itu, lo harus tahu itu bahwa Islam justru ladies first, mengutamakan perempuan dulu dalam konteks tertentu. Dan kita sebagai kaum laki-laki justru terakhir gitu. Dimana ketidakadilan justru di situ. Kalau gue mau protes ya Islam diskriminasi terhadap gue misalkan. Itu lah banyak ya, maksud gue orang aktivis nggak tahu, ya nggak ngaji lah itu, nggak ngaji, nggak tahu, terus kemudian nyomot kasus. Akhirnya apa coba? Di cara berpikir ya, cara berpikir memahami agama. Iya, biasanya dia nggak dalam, dapat ininya doang. Karena semakin dalam lo semakin diem, semakin paham. Dan lo banyak kan menemukan kasus-kasus aktivis yang kayak gitu. Cuman ya karena kita udah dalam, kita diem aja. Dan kasihan ternyata dia lagi seminar. Diskon lagi. Bukan. Kan biasa ada donornya kalau aktivis kayak gini kan ada donornya dari luar gitu. Ya gitulah. Nah, 3 poin itu ya, ini kok tumben pembahasan kita berat. Nggak tahu lu tiba-tiba berat. Padahal gua bilang bahas musik. Iya. Musik Islam apa? Nggak ada yang lucu mah, ada quotes ini orang tentang musik. Apakah musik itu haram atau enggak? Terus jawabannya itu suara sendokmu apa Ben? Apakah musik Suara sendok makanmu itu lebih haram? Gimana sih? Kan ada kan jawabannya itu kan? Ketika tetanggamu Kita pegang apa? Maksud gue tuh kan sendok bukan alat musik anjing. Maksud gue. Jawabannya nggak begitu gitu maksud gue. Jangan dijawab dengan quotes begitu. Kan seolah itu quotes ya. Itu gue tahu kalau nggak salah itu Jalaluddin Rumi yang ngomong gitu tuh. Apa Ibnu Arabi ya? Yang suara sendok itu lebih haram ketika dipanggil ya. Maksudnya kan apakah sendok dan ganggu itu kalau musik kan bukan ya. Kecuali memang tata kelola gitu. iya, sengaja dijadiin alat musik. Cuman kan suara sendok kalau dia juga kelaparan, tetangganya kelaparan masa haram sih. Kita kalau takulan juga memang karena nggak ada makanan aja, ngapain ya gabut.
nggak bisa makan. Kok ada sendok? Coba kita searching dong. Ada nggak sih quotes yang musik sendok? Coba ya. Apa quotesnya? Berisik saya. Apa quotesnya? Coba keywordnya itu musik sendok lapar. Pasti ada tuh. Habib Ja'far kalau nggak salah tuh yang pernah ngutipin itu ya. Sujiat Tejo, Habib Ja'far, siapa lagi? Ada nggak? Murid, guru, apakah musik itu haram? Guru, tergantung jenis musiknya. Murid, kalau itu musik apa yang haram? Guru, suara sendok, garpu, dan piring yang sedang keenakan makan dan terdengar oleh tetanggamu yang kelaparan tanpa kamu membantu mereka. Gue bacain ya. Ini masalah musik haram nih. Ini deh ada ini ya deh. Apa baca nih? Quote ya. Musik haram. Murid, guru, apakah musik itu haram? Tergantung jenis musiknya. Kalau gitu musik apa yang haram? Kata gurunya, suara sendok, garpu, dan piringmu yang sedang keenakan makan dan terdengar oleh tetanggamu yang kelaparan tanpa kamu membantu mereka. Itulah musik yang haram gitu ya. Maksud gue tuh kan lagi makan tung-tantung. Emang lu kalau makan bikin musik? Sama aja gitu kan. Terus kemudian saya aja ayo tung. Orang mau makan malah Iya, maksud gua diskusi tuh kan, lu. ini kan artinya emang nggak relate kan. Ya. Enggak, lo pernah nggak nemuin orang lagi makan kemudian ada irama musik? Ada cuman di setel. Bukan kayaknya yang main. Ini yang dari quotes barusan, suara sendok, amal garpu, dan terdengar orang-orang kelaparan. Tapi emang sekencang gitu lu makan. Itu maksud gua. Artinya ini jawaban itu sebenarnya nggak menjawab pertanyaan. Karena apa? Karena itu bukan suara musik. Bukannya aroma makanan yang masalah. Terkecuali aroma makanannya itu ini Menjadi tangganan. Enggak, bukannya yang ketika aroma makanan tercium sama tetangga baru kita harus ngasih. Banyak kalau tetangga, misalkan lo mau naik haji tetangga kelaparan, lo haji lo itu mendingan nggak usah, mendingan bantu tetangga. Ini tetangganya yang naik haji. Terus dia aja kelaparan. Terus tetangganya itu gak. Itu jadi banyak yang ini mengatasnamakan A dan C sebagainya, ternyata itu nggak menjawab pertanyaan sebenarnya. Dan orang puas akan jawab. Tapi maksud gue nanti kita survei lah ya, barangkali ada orang yang lagi makan terus bikin instrumen. Lu nadanya beda ya ketukannya. ada yang ini bawa tutup panci kan. Sambil makan. Terus kemudian ini, aduh itu, mah itu kayaknya lagi pada makan, enggak itu sampai. Enggak, itu lagi pada berantem, rebutan makanan. Allah Akbar. Ya maksud gue itu quotes lain hal itu ya, maksud gue dengan pertanyaan musik. Nggak tepat untuk menjawab. Misalkan kan musik bisa pakai pendekatan Al-Farabi, dan Al-Farabi bikin bahwa musik itu sebagai terapi jiwa seseorang yang sedang punya penyakit jiwa, gitu ya. Artinya memang lupa terhadap Tuhan dan sebagainya, itu bisa diterapi dengan musik. Dan Al-Farabi, gitu ya, Al-Farabi itu bikin instrumennya. Jadi kan sesuatu yang bertangga nada itu sebenarnya musik. Bertangga nada ya, kalau beraturan. Terus gua ini lagi kan Salawat juga jadi musik. Salawat kan bernada juga. Bernada, banyak yang bernada. Artinya kan kalau misalkan musik itu, ini kan instrumen alat menghasilkan nada dan ada tanda nada ya. Sebenarnya kan ini cappuccino, bukan? Acapella, Cappuccino, capoeira. Yang ini yang Beatbox, acapella. Itu kan musik juga. Kenapa terus gitu sih? Ya maksudnya tuh pada akhirnya kan musik ya mubah lah ya, gitu ya.
kan ya hukum fikih kan masih bisa diubah-ubah ke kiri ke kanan. Bukan begitu Pak Ubed? Betul. Sebagai mahasiswa magister Usiruddin. Betul. Gitu. Jadi musik itu ya sama kayak hukum nikah gitu ya. Sama kayak hukum apapun kan bisa dirubah-ubah kan. Tergantung ilah, Iya. tergantung ilah. Kalau musik yang mungkin yang dia maksud musik haram adalah musik apa yang haram tuh? Yang membuat kita lupa sholat gitu kan, berdugem mungkin itu boleh lah Ya. berharap. Karena ngedugumnya aja udah mentah. Bahkan di Mesir gua dulu waktu gue kecil kalau sebelum sholat maghrib gitu kan ada yang mereka sumis sidadan nabi Itu kaset pertama yang gue beli tuh. iya Satu album sama Umi kan. iya ya Taiba Umi kasal jengkol sakilo. Jeung nasi gagana dimasak kamari. apa ya? Terus ini maksud gue tuh banyak kelucuan dalam praktek katakanlah atas nama keagamaan kita. Kayak ini apa? Gue kemarin melihat Ustaz ngajarin tilaawatul Quran, tilawah yang pakai nada. Ini kayak ngajar maksud gue tuh kan kalau baca apa gitu? baca Quran Sumbang, kan ada gitu. adabnya. Kalau secara pengetahuan baca Quran tuh ada adabnya. Iya. Dan adab itu biasanya menyesuaikan dengan konteks di mana. Misalkan kalau lo baca di Afghanistan, dia kalau nggak salah baca Quran tuh berdiri tapi rapi gitu ya. Bisa kan begitu kan? Gitu, baca Quran. Tapi kalau di istilah kita itu adabnya itu sila. Kalau misalkan cewek itu pakai emok kalau di Sunda tuh. Apa? Emok. Apa Emok itu? itu sila cewek. Dan duduk ibu iya, pengajian ya. Duduk pengajian. Nah ini mah dia sambil berdiri dan sambil ini. Dia ngikutin maksudnya tuh slow kita kode slow gitu. Baca ini Quran slow bukan lagi latihan ini bukan lagi latihan Koreografi. tes vokal itu kan Tes biasa vokal, dia tes vokal. tes vokal Les vokal iya kayak yang lagi les vokal itu atau busro no ada sambil gini dia aja tuh ini cewek ini dia maksudnya kan slow lu kan bisa jauh gitu ya. Gue diajarin sama kiai gue tetap gue kan ngaji tilawah juga waktu di pondok namanya itu Pak almarhum Pak Doni Kamila gitu. Oh dia jago banget dan dia posisinya juga di depan dan kita murid-murid cewek cowok dipisah gitu ya kita ngikutin dan kedengeran. Nah ini dia cowok lagi ini kayak si Roma Irama sama si Ani piano gitu. Apa Pak Guru gitu kan. Lo lihat gak sih itu sekarang lagi rame kan? Iya. Ada kan? Lagi rame di Facebook kan ya? Gue gak mau ini, tapi maksud gue tuh bener gak sih begitu? Gue ini pengetahuan baru ya boleh gak sih begitu gitu? Tapi menurut menurut gue itu maksud gue tuh jangan begitulah itu maksud gue tuh. mungkin dia mengikuti zaman. No maksud gue tuh gue gak tahu itu perempuannya tuh apakah dia suami istri gak tahu, apakah itu muridnya dan gurunya gue gak tahu gitu ya. Gitu. Tapi maksud gue tuh andai itu murid santri gitu ya, terus kemudian dia gurunya ya jangan begitu. Kayak citra pertama citra pondok pesantren atau perguruan agama gitu. Yang kedua bahwa ini lagi belajar Quran gitu. Ini lagi tilawah. Kita ada baca Quran. Benar gak sih? Iya. Nah mungkin kalau misalkan itu konteksnya adalah suami istri ya boleh lah kalau deket-deket gitu ya. Maksud gue tuh sampai deket kan gitu ya, bener gak sih? Lo nonton gak sih? Lagu apa sih di Facebook lihat ya? Lo lihatnya di Facebook. Ada Ben? Harus dicari. Lo belum lihat? Lo lihat Ben coba di bawah. Gue jarang nonton video-video gitu. Tapi maksud gue kalau ngajarin Al-Quran boleh baik gitu ya, baik apalagi memang di bawah paling HP gue respect gitu. Coba ini ke masalah cara dan apalagi ini sampai di media sosial kan. Takut nanti pengajarannya kayak gitu semua. Ya, gue tuh nyantri tuh dipisah laki cewek tuh gitu. Ya pastilah. Gue belajar Quran ya. Kan kecuali itu suami istri, yuk silakan atau adik kakak yuk silakan lah maksud gue. Dan gue gak sampai baca keterangannya ya, bahwa itu apakah adik kakak atau ada muhrim lah gitu ya, mahram gitu.
kan sebenar-benarnya kita dalam wilayah agama pasti harus dijaga kan itu ya benar sih. Betul ya. Gue sadar bahwa gue bukan ahli, bukan agamawan, bukan bukan umat Islam yang baik kan. Tapi kalau masalah citra agama tetap harus kita jaga baik-baik kan. Berbuat dosa ya itu karena gua, bukan karena agama dan sebagainya. Mau gitu kan. Yang penting beradab. Berapa tema berarti kita? Pertama, Karena itu nggak usah. Lu bukan lagi bikin makalah ya, ada subjudul bikin tema-tema. Ini ngobrol-ngobrol dulu aja. terus apa lagi? Ada Kenapa di itu? pikiran lu? Apa? Yang tadi itu ini Kenapa gua? masalah Quran. Kenapa masalah Quran gua? Lu pernah belajar bro? Pernah lah, gua juga kan pondok. Tapi kalau lu mungkin pondok ini ya salah ya. Kalau gua pondok pesantren kan cowok sama cewek kan beda pondok. Kalau gedung. Kalau gue memang nyatu, cuma memang dalam wilayah prakteknya Iya. bisa. Cuman kalau pondok gua awalnya modern jadi bisa. Nah, jadi terpadu pondok terpadu. Masuk kelasnya gabung. Cuman kalau buat ngaji, buat belajar yang lainnya, ya kalau kayak ngaji kan